Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan membahas materi PAI untuk kelas 1 SD atau MI. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang kasih sayang. Untuk materi ini kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, menjelaskan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjelaskan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada sebuah gambar, yaitu seorang nenek dan seorang anak yang akan menyeberang jalan. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika melihat nenek hendak menyeberang jalan? Ya, tentu kita akan merasa iba dan ingin membantu kesulitannya. Maka dari itu, mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu seorang nenek untuk menyeberang ke jalan. Nah, teman-teman, sikap yang barusan kita lakukan itu disebut dengan kasih sayang. Kita harus menunjukkan sifat kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan dari mana ia berasal, baik kaya atau miskin, pintar atau bodoh, dan lain sebagainya. Jadi, sikap kasih sayang ini harus kita terapkan pada diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan kasih sayang? Adapun pengertian dari kasih sayang yaitu belas kasihan. Bagaimana kita mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW? Nah, kasih sayang Nabi Muhammad SAW dapat kita peroleh yaitu dengan meneladani dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, apabila teman-teman ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang nabi, maka kita harus meneladani dan kita harus mengamalkan serta menjalankan ajarannya apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang. Nabi menyayangi keluarga, saudara, dan tetangganya. Kepada orang yang jahat pun, Nabi Muhammad SAW tetap memberikan kasih sayang. Sekarang di sini ada sedikit kisah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika berdakwah di Mekah, banyak orang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad pergi ke masjid, beliau dilempar kotoran. Beliau tidak pernah membalasnya, tetapi mendoakan agar orang yang jahat itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, orang yang melempar Nabi Muhammad itu jatuh sakit. Banyak orang berpendapat ia sakit karena kejahatannya, karena ia telah melempari sebuah kotoran kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad mendengar bahwa orang yang melemparinya tersebut sakit, beliau langsung menjenguknya dengan membawakan buah anggur dan kurma. Banyak orang yang heran dengan sikap Nabi, yaitu mau menjenguk orang yang jahat kepadanya. Ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke tempat orang yang melemparinya, orang yang sakit itu terkejut bukan main. Orang itu tidak menyangka bahwa Nabi akan menjenguknya. Nah, orang tersebut menangis terseduh-seduh. Kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi dibalas dengan kasih sayang.
Akhirnya orang yang melempari sebuah kotoran kepada nabi tersebut yaitu beriman. Nah, selanjutnya kita akan membahas keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, kita mendapat pelajaran yang berharga. Kita harus berkasih sayang kepada sesama, saling berkasih sayang menciptakan hidup rukun dan damai. Kasih sayang kepada sesama termasuk sifat terpuji yang harus dipelihara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat, yaitu seperti menyayangi orang tua dan anggota keluarga. Dan yang kedua, sayang kepada guru, teman, dan saudara. Yang ketiga, menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, apabila kita ingin meneladani sebuah kisah Nabi Muhammad yang barusan telah diceritakan, maka kita juga bisa mencontohkan diri kita. Maka kita juga bisa mewujudkannya, yaitu dengan berbuat, menyayangi orang tua dan anggota keluarga kita. Dan yang kedua, kita harus selalu sayang kepada guru, teman, dan saudara. Yang ketiga, yaitu harus membantu orang yang kesusahan. Nah, ketiga tersebut merupakan contoh dari kasih sayang yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkasih sayang juga dapat kita tujukan kepada hewan dan tanaman, yaitu dengan berbuat seperti memberi makan hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan kandang setiap hari. Yang ketiga, jangan menyakiti dalam bentuk apapun. Dan yang keempat, mengobati apabila hewan peliharaan sakit. Nah, jadi kasih sayang pun tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun berkasih sayang yang ditujukan kepada hewan yaitu dengan memberi makan, membersihkan kandangnya, dan tidak menyakitinya, serta mengobati apabila hewan peliharaan kita sakit. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu, apabila kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat memperoleh dengan menaati perintah dan menjauhi larangannya. Dalam surah Al-Fatihah, kita sering membaca basmalah. Maksud dari bacaan itu adalah bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa buktinya bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah gambar. Yang pertama ada sebuah gambar yang sedang hujan, dan yang kedua ada sebuah gambar yang sedang panen padinya. Nah, Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman. Allah memberi rezeki berupa padi yang menguning untuk mencukupi kebutuhan manusia. Semua itu wujud dari kasih sayang Allah kepada para hambanya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk memperoleh kasih sayang Allah secara terus-menerus, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya dengan menyebut nama-nama Allah yang baik atau sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah ada 99 nama. Di antara Asmaul Husna Allah yaitu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Kita bahas untuk Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yaitu Maha Pengasih.
Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya, memberi nikmat kepada semua manusia tanpa pilih kasih dan tanpa membedakan. Semua itu bukti keadilan Allah kepada manusia. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimanfaatkan oleh manusia. Siapa yang rajin akan berhasil usahanya, dan siapa yang malas maka tidak memperoleh apa-apa. Nah, pembahasan yang kedua yaitu Asmaul Husna Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang beriman kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Bagaimana caranya agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus rajin mengerjakan sholat, memperbanyak amal soleh, serta mematuhi nasihat orang tua. Insya Allah kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan masuk surga. Nah, yang ketiga yaitu Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Merajai artinya menguasai seluruh semesta alam. Al-Malik juga berarti Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kekuasaan Allah tidak terbatas. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah menguasai hari kiamat. Allah juga menciptakan surga dan neraka. Maka kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah kepadanya, yaitu seperti sholat, mengaji, dan beramal soleh. Orang yang tidak beribadah kepada Allah disebut orang yang sombong. Nah, teman-teman, untuk pembahasan hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran PAI untuk kelas 1 SD atau MI. Jazakumullah khairan katsir. Sebelum kita tutup pembahasan hari ini, mari kita baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.